Baik Bapak Ibu, kegiatan saya mulai, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Tetap semangat. Kita hari ini akan melanjutkan kelas menulis best practice untuk minggu yang ketiga. Di minggu yang pertama, kita sudah membahas bagaimana konsep dasar dari sebuah best practice, kemudian bagaimana menulis pendahuluan ataupun latar belakang dari best practice. Kemudian di minggu kedua, Bapak Ibu juga sudah mulai menulis tentang kajian pustaka dan juga metode pelaksanaan dari best practice. Kemudian di minggu ketiga, kita akan lanjutkan. Di sini hari ini kita akan membahas bagaimana cara mendeskripsikan dan menuliskan hasil pelaksanaan dari best practice, serta bagaimana menuliskan kesimpulan, kemudian bagaimana melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk best practice. Harapannya dengan materi yang sudah kita susun selama 3 minggu ini secara komprehensif ini, Bapak Ibu sudah lengkap secara teori, sehingga berikutnya tinggal Bapak Ibu menyelesaikan makalah atau laporan best practice-nya, sehingga nantinya laporan best practice Bapak Ibu menjadi sebuah best practice yang utuh dan layak untuk diajukan dalam kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Bisa ada untuk penilaian, untuk lomba, dan untuk kegiatan yang lain. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Mungkin langsung saja. Jadi seperti biasanya untuk yang pertama akan saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan materi tentang hasil pelaksanaan. Kemudian nanti akan saya lanjutkan bagaimana menulis kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan juga lampiran dari best practice. Nanti kita banyak diskusinya. Kita akan berikan waktu diskusi lebih banyak, sekitar 30-40 menit diskusi tentang penulisan laporan best practice ini. Untuk kesempatan pertama, saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan materi bagaimana menuliskan bab 4 tentang hasil pelaksanaan best practice. Saya persilakan, Bapak. Baik. Terima kasih, Pak Randi. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, di Jumat malam, kita coba untuk membahas kembali ataupun melanjutkan kembali terkait dengan apa tujuan kita pada grup ini ataupun kelas ini, yaitu terkait dengan Bapak Ibu menulis laporan best practice. Oke. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan terkait dengan bab 4, yaitu pelaksanaan hasil pelaksanaan best practice Bapak Ibu. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada bab 5 sampai dengan lampiran dari best practice itu apa saja. Nah, harapannya Bapak Ibu, pada posisi sekarang kita, Bapak Ibu sudah menyelesaikan dari judul bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, karena di sana sudah proposal Bapak Ibu, ataupun pada bagian awal dari laporan best practice. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tadi sekitar maghrib itu, sudah ada 2 Bapak Ibu yang sudah ACC laporannya, kemudian membuat sebuah artikel, dan alhamdulillah Pak Ibu siapa tadi ya, Bu Evi Mafidah sama Bu Lina Wahyu sudah hampir 90% sudah menulis artikel dari best practice-nya yang diambil dari laporan best practice. Artinya dari laporan best practice Bapak Ibu nanti, ketika seperti kemarin saya sudah sampaikan, di bab 2 itu jika bagus bisa dibuat jadi buku, kemudian laporan best practice Bapak Ibu bisa dibuat jadi artikel dan dipublikasi pada jurnal ilmiah. Baik, kita lanjutkan dan izin saya share screen. Di Zoom meeting sudah 29 peserta. Salah. Oh ya, ini sedikit best practice Bapak Ibu laporannya. Laporan best practice Bapak Ibu
akan mendapatkan angka kredit 2. Tadi iseng-iseng saya buka buku pedoman dan saya cari best practice, ternyata angka kreditnya 2 poin. Baik, saya share screen. Nah, sudah terlihat share screen saya, Pak Randi? Ya, sudah, Pak. Baik. Untuk diketahui Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuat sebuah judul, kemudian Bapak Ibu sudah tahu latar belakangnya ataupun alasan Bapak Ibu melakukan sebuah praktik terbaik, kemudian Bapak Ibu sudah mengkaji secara teori dalam kajian pustaka, kemudian Bapak Ibu sudah tahu metode pelaksanaan dari best practice itu, bagaimana Bapak Ibu langkah-langkah untuk melaksanakan dari best practice. Kemudian tentu ketika sudah Bapak Ibu langkah-langkahnya, kemudian Bapak Ibu melakukan kegiatan di lapangan, selanjutnya adalah hasil. Tentu akan ada hasil yang Bapak Ibu dapatkan, ada hasil yang Bapak Ibu harapkan, dan ada hasil yang Bapak Ibu tulis pada bagian ini, yaitu pada bagian bab 4. Yang pada dasarnya dalam sebuah laporan itu, dalam bab 4 itu adalah ada hasil di sana. Ya, sekedar mengingatkan Bapak Ibu, dan pada posisi ini, pada posisi dari sebuah laporan itu memang seyogyanya tidak ada yang baku. Jadi tergantung sekali dari aturan dari instansi, aturan dari panitia, aturan dari lembaga tempat Bapak Ibu akan menyetorkan laporan. Nah, sama seperti skripsi antara kampus 1 dengan kampus 2, yakin 100% tidak akan sama model penulisannya ataupun sistematikanya. Ini hanya dari sisi sistematika, tetapi dasarnya sama. Hanya saja pada poin penulisannya mungkin ada yang pakai huruf Arial, ada yang menggunakan huruf Times New Roman, kemudian ada yang menggunakan 5 bab, ada yang menggunakan 6 bab, seperti itu. Kemudian ada yang macam-macam modelnya, tetapi yakin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menulis sebuah laporan penelitian ataupun laporan best practice yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, tentu Bapak Ibu harus ikuti pedoman. Nah, kalau Bapak Ibu dari Dikbud, Bapak Ibu silahkan lihat aturan buku 4 dari PKB Bapak Ibu guru. Kemudian yang dari Kemenak, silahkan dilihat bagaimana aturannya. Nah, namun kami di sini kita lihat sebagian besar. Kami juga mereview contoh-contoh best practice, kemudian yang pernah dinilai oleh penilai, kemudian kami juga tanya ke penilai. Yang seperti saya sebutkan tadi, berapa poin sih best practice ini? Nah, untuk jaga-jaga ketika Bapak Ibu ada yang nanya nanti, ternyata poinnya ada 2. Poinnya 2, kemudian saya tanya sistematika dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Silahkan ikuti pedoman. Nah, karena sifatnya dalam makalah ataupun laporan ini beda-beda seperti itu. Tapi pada dasarnya sama. Ada bab 1, ada yang menggunakan pendahuluan, ada yang menggunakan latar belakang, ya, ada yang menggunakan tinjauan pustaka dan ada yang tidak juga. Nah, tapi kemarin sudah saya jelaskan bab 2 ataupun bagian tinjauan pustaka ini memang diperlukan dalam sebuah laporan untuk memperkuat apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu akan terapkan di lapangan. Kemudian pada bab 3 dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Ingat, sekali lagi tergantung dari pedoman tempat Bapak Ibu akan setorkan nanti laporan itu. Nah, tadi juga sempat saya sedikit cek di buku 4 itu,
Ya, ada juga pada bagian hasil di sini. Hasil dari pelaksanaan best practice Bapak Ibu. Nah, dijelaskan juga tadi ada bagian kesimpulan sampai dengan lampiran. Nah, lampiran itu juga ada di sini. Lalu kita lanjut ke apa sebenarnya hasil yang Bapak Ibu tulis dalam best practice, karena untuk diketahui dan diingat Bapak Ibu, best practice ini bukan penelitian. Jadi diingat, best practice bukan penelitian, melainkan apa yang Bapak Ibu lakukan yang merupakan hal yang terbaik ataupun tindakan terbaik Bapak Ibu pada profesi Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak Ibu menulis apakah itu laporan ataukah artikel, ingat ini bukan penelitian tetapi pelaksanaan. Kalau di laporan penelitian itu misalkan menggunakan kualitatif, kuantitatif itu metode penelitian. Nah, kalau di hasil dari best practice ini ataupun di pelaksanaan best practice namanya metode pelaksanaan. Sama juga pada hasil, yaitu hasil pelaksanaan kegiatan misalkan. Hasil pelaksanaan kegiatan. Itu yang Bapak Ibu tulis di bab 4. Yaitu Bapak Ibu akan menyajikan data ataupun hasil yang Bapak Ibu capai, hasil yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menerapkan sesuatu tindakan terbaik tersebut. Nah, selain Bapak Ibu menyajikan hasil yang Bapak Ibu capai, pada bagian ini Bapak Ibu juga akan menyampaikan kendalanya apa? Kendala selama pelaksanaan. Tentu tidak ada yang mulus 100% gitu ya. Silahkan di bagian ini Bapak Ibu sampaikan kendalanya apa saja yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Apakah kendala material ataupun non materi. Nah, kemudian tentu kita akan berikan cara mengatasinya, cara mengatasi kendala tersebut dan apa dampak positif yang terjadi. Artinya nanti Bapak Ibu akan memaparkan hasilnya apa, kemudian kendalanya seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan, dan juga akan memberikan tips dan trik untuk mengatasi masalah ataupun kendala yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Nah, ini yang menjadi fokus pada ataupun yang Bapak Ibu akan jelaskan pada makalah ataupun laporan best practice Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan bisa diterima dan ini yang menjadi poin, inti poinnya. Oke. Nah, yang saya jelaskan tadi pada bagian hasil ini, pada bagian hasil kegiatan atau hasil pelaksanaan kegiatannya, yang pertama hasilnya seperti apa, Bapak Ibu paparkan, kemudian masalahnya, kemudian cara mengatasi. Ini bagian yang saya jelaskan tadi. Oke. Nah, yang poin 3 poin inilah yang menjadi wajib. Nah, saya jelaskan ini berdasarkan dari contoh-contoh Bapak Ibu, contoh-contoh yang pernah saya lihat, pernah yang saya dapatkan dan yang pernah dinilai oleh tim penilai dari PAK Guru. Jadi saya menyampaikan ini berdasarkan apa yang menjadi hasil diskusi dengan tim penilai. Dan inti dari best practice ataupun hasil best practice itu adalah bagian yang 3 ini. Ada hasilnya apa, kemudian masalah yang Bapak Ibu hadapi di lapangan seperti apa, kemudian cara mengatasi masalah. Nah, 3 poin ini ya Bapak Ibu harus diingat. Kemudian, bagaimana Bapak Ibu menuliskan hasil pelaksanaan dari best practice Bapak Ibu? Nah, yang pertama silahkan diuraikan ataupun deskripsikan apa yang Bapak Ibu capai, apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pelaksanaan best practice itu. Misalkan Bapak Ibu menerapkan satu metode, apakah Bapak Ibu mendapatkan hasil belajar yang bagus ataupun motivasi belajar yang bagus. Kemudian Bapak Ibu pernah menerapkan satu teknik ataupun satu strategi untuk misalkan meningkatkan pelayanan di sekolah ataupun lain-lain. Nah, artinya
apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menerapkan satu metode, satu strategi, satu media. Nah, tentu itu yang Bapak Ibu akan tulis. Kemudian yang kedua, jelaskan dengan data. Ya, karena pada dasarnya best practice ini adalah cerita ataupun laporan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah membuat sebuah kegiatan, kemudian Bapak Ibu laporkan. Nah, laporkan di sini supaya menguatkan tidak hanya dengan foto-foto saja ataupun narasi saja, tetapi kombinasi. Ada narasinya, ada datanya, ada fotonya, sehingga itu saling menguatkan di antara ketiga tersebut. Nah, dari data-data tersebut saling berkaitan dan menguatkan. Itu yang Bapak Ibu teknik dalam menulis dari hasilnya. Kalau hanya sekedar cerita, karena cerita ini bisa saja kita bisa manipulasi, kita tulis-tulis cerita yang bagus, gitu kan? Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan dari penilai ataupun orang yang Bapak Ibu akan sampaikan laporan tersebut supaya meyakinkan datanya. Kalau hanya sekedar cerita ya nggak akan percaya. Kemudian hanya sekedar tulisan narasi saja kurang bagus gitu kan, ataupun kurang meyakinkan. Nah, jika Bapak Ibu bisa menampilkan data, nah karena ada kalimat bijak itu kan, ataupun kalimat politis apa istilahnya ya, berbicara itu dengan data gitu kan. Nah, itu yang penting dalam best practice ini. Kemudian yang ketiga, hasil yang disampaikan mudah dipahami. Ya, tentu ketika laporan Bapak Ibu ataupun tulisan Bapak Ibu harus mudah dipahami. Jadinya artinya urut gitu kan. Nah, ini yang kita sama-sama saling koreksi ataupun saling mengingatkan di grup tersebut. Oleh karena itu makanya kita konsultasi, kita cek tulisannya, oh ini sudah bagus gitu ya. Sudah bagus struktur penjelasannya. Nah, kita sudah ACC seperti itu. Kalaupun ada yang belum, ini dikoreksi sedikit, ini bagian ini kurang sedikit, nah seperti itu. Oke, di bagian masalah yang dihadapi, silahkan diuraikan yang saya jelaskan tadi. Nah, sampai dengan sedetail mungkin masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu menerapkan satu kegiatan tersebut, ataupun ketika Bapak Ibu menerapkan sebuah tindakan tadi. Apa masalah yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian silahkan dirincikan, ataupun dengan detail masalah yang Bapak Ibu hadapi, itu yang Bapak Ibu tulis pada bagian ini. Silahkan bisa menggunakan poin-poin, 1 ataupun 2 masalahnya. Kemudian pada bagian selanjutnya silahkan tidak hanya Bapak Ibu memaparkan masalahnya, bagaimana usaha ataupun cara ataupun tips dan trik dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi tidak hanya sekedar ini loh perkiraan ataupun yang saya hadapi ketika saya menerapkan satu metode, ataupun saya tulis gitu kan ketika saya melakukan ataupun menerapkan satu media gitu kan. Nah, ini kendalanya yang saya hadapi, dan mungkin nanti ketika Bapak Ibu akan melakukannya juga akan mendapatkan masalah ini juga. Nah, artinya kita bercerita ketika Bapak Ibu melakukan ini, prediksinya ataupun masalah yang Bapak Ibu bisa akan hadapi seperti ini. Tentu kita sebagai penulis berikan juga solusinya. Nah, supaya nanti ketika ada orang lain yang akan menerapkan kegiatan itu bisa menghindari semaksimal mungkin dari masalah yang pertama, masalah yang kita hadapi. Nah, ini caranya Bapak Ibu jelaskan tipsnya, bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi, kemudian solusi real. Nah, solusi real itu yang nyata, yang Bapak Ibu sekiranya bisa diterapkan langsung seperti itu. Jangan kita berikan solusi yang muluk-muluk, yang mungkin abstrak, tidak bisa dilakukan kadang. Misalkan kita buat best practice di desa gitu kan, kita berikan solusi harus ada jaringan internet, harus ada perangkat yang memadai, sedangkan posisinya ya di atas gunung sana sekolahnya. Jadinya bisa, tetapi ya bertahap dan real untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat gitu kan.
Ini yang Bapak Ibu wajib untuk tuliskan pada best practice-nya. Oke. Kemudian saya coba perlihatkan sedikit terkait dengan contoh yang Bapak Ibu kemarin saya sudah share. Nah, ini dari laporan best practice tahun 2019. Nah, ini kurang lebih juga kita bisa lihat di daftar isinya sudah jelas dia menulis apa di sini. Dari halaman judul pengesahan, bab 1 isinya apa, bab 2 dan bab 3 sampai ini menggunakan bab 4 sampai 4 bab gitu. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, di bagian hasilnya ini, nah ini salah satu yang saya ceritakan tadi, ini yang menjadi konsen penulisan dari best practice-nya. Ada hasil, kemudian masalah yang dihadapi dan cara mengatasi. Nah, ini. Kemudian ada lampiran dan seterusnya. Nah, di bagian hasil kegiatan, nah, mungkin simpel saja Bapak Ibu. Simpel saja ditulisnya, hasilnya seperti apa. Tetapi ini di sini tidak ada ini ya. Lemahnya menurut saya ini adalah tidak ada data. Hanya sekedar menyampaikan proses belajar gini. Nah, ini masih kurang kuat menurut saya. Silahkan ditampilkan juga seperti yang saya sebutkan tadi, gambarnya seperti apa, kemudian tabel dan data realnya. Misalkan ada data statistik. Ketika Bapak Ibu menerapkan satu, tentu ada karena ini terbaik Bapak Ibu ya. Karena ini menurut kita adalah terbaik, tentu ada peningkatan seperti itu. Ada peningkatan, ada hasil yang positif. Itulah yang Bapak Ibu jelaskan dan perkuat data ini. Kalau contohnya mungkin masih kurang. Nah, oleh karena itu di sesi kali ini bagaimana caranya? Mungkin contoh-contoh ataupun hal yang laporan best practice yang Bapak Ibu temukan di luaran sana, itu masih ada yang kurang, silahkan kita lengkapi dan alangkah baiknya seperti itu. Kita coba untuk melengkapi untuk laporan-laporan berikutnya. Nah, kemudian di sini masalahnya apa yang dihadapi? Nah, masalah silahkan dirincikan. Ini masalahnya yang dihadapi terutama dalam peserta didik. Nah, ini dijelaskan masalahnya seperti apa, dirincikan. Kemudian cara mengatasi masalah. Nah, cara mengatasinya, silakan jika memang Bapak Ibu memiliki satu metode, bisa digambarkan di sini, ataupun memiliki satu media alternatif, itu bisa dituliskan ataupun dijelaskan pada poin cara mengatasi masalah ini. Untuk materi ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa lebih lanjut untuk melihat contohnya dan kita bisa diskusikan baik di sesi Zoom meeting pada malam hari ini dan sampai dengan selesai. Itu. Saya kembalikan kepada Pak Randi untuk materi pada hasil penelitian saya cukupkan dan kita akan lebih banyak diskusi nanti dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya oleh Pak Randi. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas penyampaian materinya. Kali ini saya akan melanjutkan ya bagaimana menulis kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka serta lampiran. Nah, untuk best practice ya, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 jika Bapak Ibu sudah pernah menulis PTK, itu terlihat bahwasanya best practice jauh lebih simpel, ya jauh lebih mudah karena sifatnya tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada siklus, maksudnya terus kemudian tidak ada alur-alur sesuai penelitian ini, penelitian itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu bebas mendeskripsikan seperti apa langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan, sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan itu keliru. Ya, termasuk yang sudah disampaikan oleh Bapak Suhardi bahwasannya ketika menuliskan hasil, Bapak Ibu juga bebas menjelaskan asalkan memang sudah
pernah Bapak Ibu lakukan. Tinggal sampaikan step by step apa yang sudah pernah dilakukan. Dirinci, dideskripsikan dengan kalimat sendiri, dipaparkan, diberikan data-data jika ada, gitu ya. Jika tidak ada, dideskripsikan. Jika ada foto boleh ditampilkan dan yang lainnya yang sekiranya bisa menguatkan gambaran tentang best practice. Baik, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menulis kesimpulan, ya. Ya, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, sesungguhnya teknik menutup dari best practice itu sama halnya dengan penutup makalah ataupun laporan ataupun karya tulis ilmiah pada umumnya. Jadi konsep dasarnya sama, yaitu dengan adanya kesimpulan dilanjutkan dan dengan saran, gitu ya, sama. Nah, isinya ada dua ini, kesimpulan dan saran, atau ada juga yang menuliskan simpulan boleh, menuliskan rekomendasi boleh, tapi intinya sama. Istilah rekomendasi juga merupakan saran, gitu ya, sama saja. Termasuk bab 5 di sini ada yang boleh penutup, boleh kesimpulan dan saran juga boleh, gitu ya. Tapi intinya sama. Nah, diisi apa kesimpulan? Ya, untuk kesimpulan di sini saya sampaikan bahwasanya kesimpulan menjelaskan kembali tetapi secara singkat hasil capaian selama pelaksanaan best practice sesuai tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, di sini maksudnya tujuan yang dirumuskan tidak harus tujuan yang tertulis, gitu ya. Tidak harus poin tujuan, gitu. Andai kata Bapak Ibu tidak ada poin tujuan, itu tidak masalah, ya. Tidak masalah. Tapi harapan apa dari awal ingin membuat best practice ini? Langkah apa yang sudah dirumuskan dan juga apa hasilnya? Nanti itu dirumuskan secara singkat. Biasanya satu paragraf boleh, dibuat poin per poin juga boleh. Karena di sini tidak ada rumusan masalah, maka jumlah poinnya berapa, Pak? Bebas. Jadi Bapak Ibu tuliskan 1 poin, 2 poin, 3 poin boleh. Ditulis paragraf juga boleh, ya. Untuk yang jelas menyampaikan secara singkat apa yang telah dilakukan, ya. Kemudian di sini saya sampaikan juga jika ada data-data yang sifatnya berupa angka, bisa Bapak Ibu terjemahkan menjadi kata boleh, atau tetap menjadi angka juga boleh, tetapi secukupnya sehingga dibaca lebih enak. Nanti akan saya contohkan mungkin beberapa contoh yang sangat simpel sekali menuliskannya. Untuk kesimpulan best practice ini bahkan lebih mudah daripada laporan, baik laporan PTK, laporan PTS, ataupun yang lain. Nah, itu kalau kesimpulan. Nah, kemudian untuk saran best practice, diisi apa saran? Yang jelas saran di sini menggunakan kata harapan. Nah, harapan untuk siapa? Bebas. Bapak Ibu bisa sampaikan harapan yang jelas, harapannya adalah untuk pembaca. Untuk pembaca dari best practice Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh merinci saran kepada pembaca, saran kepada guru, misalkan saran kepada kepala sekolah, saran kepada siapapun boleh. Yang sifatnya nanti akan memungkinkan untuk membaca best practice Bapak Ibu. Sekiranya tidak membaca, maka maksudnya sekiranya bukan target membaca, maka tidak perlu diberi saran, juga tidak masalah. Atau juga saran bisa digunakan untuk diri sendiri, karena diri sendiri juga ikut membaca laporan tersebut, gitu ya. Sarannya apa untuk diri sendiri? Misalkan untuk perbaikan bagian yang mana jika ingin melaksanakan best practice berikutnya, gitu ya. Di sini maka saya sampaikan memberikan rekomendasi pada pelaksanaan selanjutnya, sehingga ketika orang membaca best practice Bapak Ibu, harapannya adalah orang lain tersebut akan terinspirasi dan melakukan hal yang mungkin bisa lebih baik. Nah, itu berdasarkan hasil dari membaca dan juga melihat saran. Oke. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini baik dari artikel, kemudian laporan PTK, laporan penelitian yang lain, ataupun best practice. Konsepnya sama, bahkan ini kalimat ini saya ulang kembali. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan melakukan penelitian. Ini bukan penelitian ya, maksudnya pelaksanaan, gitu ya. Pelaksanaan best practice di sini.
sehingga pastikan sinkron. Nah, ini seringkali tidak sinkron. Di dalam isi best practice ada nama A gitu ya, di isinya tidak ada. Ini mungkin saya ulang kembali, mungkin yang sudah sering ikut kelas PTK, ini contohnya seperti ini. Ini contoh yang salah gitu ya, contoh yang salah. Pada isi laporan best practice ada Sumarjo 2015, misalkan di bab 1 atau bab 3 atau bab manapun itu. Tetapi di dalam di daftar pustakanya tidak ada Sumarjo, satu pun tidak ada. Lah ini keliru. Berarti tidak sinkron. Termasuk ini juga tidak ada pendapat dari Sumarjo 2015, tetapi di daftar pustaka ada. Lah ini juga tidak sinkron gitu. Seringkali saya tanya, kok ada Pak di daftar pustaka, Bu gitu ya. Ini Pak sudah pernah baca bukunya, tapi saya hanya gunakan untuk inspirasi. Lah ini keliru. Sesuatu yang sifatnya inspirasi tidak perlu ditulis menjadi daftar pustaka, kecuali kita sebagai penulis mengambil pendapat gitu ya. Selama mengambil pendapat itu silakan ditulis baik diisi ataupun daftar pustaka. Kemudian ini seringkali kurang cermat atau malas mengikuti penulisan yang benar gitu, sehingga ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah laporan apapun itu, pastikan melihat contoh ya. Contohnya seperti apa sih, kalau buku seperti apa, kemudian kalau jurnal misalkan seperti apa, kalau mengambil sumber dari website seperti apa, dan yang lainnya harus diikuti contoh-contohnya. Contoh-contoh ini banyak dicari. Nah, kita sudah mengirimkan beberapa aturan-aturannya, nanti bisa dibaca, atau kalau mau mencari yang lain banyak di internet, contoh penulisan daftar pustaka gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung dengan aturan yang itu, langsung tulis saja di internet contoh penulisan daftar pustaka, langsung dipraktekkan menulis, pasti nanti akan lebih paham daripada kalau Pak kalau ini bentuknya gimana, Pak kalau ini bentuknya gimana. Kalau dijelaskan satu-satu panjang, jadi sebutuhnya aja Bapak Ibu ingin merujuk yang mana, langsung ditulis ya, langsung ditulis, dilihat contohnya, dipraktekkan, nanti langsung ketemu. Ini contoh penulisan artikel dari sebuah buku dan satu pengarang. Nah ini kalau 2 pengarang diapakan gitu, nanti ada misalkan diberi dan, kalau 3 diberi koma dan, kalau 4 diberi DKK gitu. Itu ada aturan-aturan yang tinggal membacanya saja dan tinggal mempraktekkan. Jadi tidak sulit kalau tinggal melihat contohnya. Nanti kita akan kirimkan. Nah ini mau ngambil kembali. Nah ini mungkin ini sebenarnya bukan di daftar pustaka, tetapi teknik merujuknya ya. Teknik merujuk seringkali juga keliru. Dan masih banyak yang keliru juga, khususnya di laporan. Khususnya di laporan PTK, laporan best practice. Seringkali menulis nama lengkap. Nama lengkap dari yang dirujuk. Contohnya ini Ahmad Sumardi. Nah, ini keliru. Yang tepat adalah nama belakang saja gitu ya. Misalkan Muhammad Suhardi ya Suhardi gitu ya. Randi Pratama ya Pratama, misalkan seperti itu, atau yang lain ya. Terus kemudian tidak perlu juga diberi titel. Baik doktor, profesor, haji, hajah itu sering keliru. Banyak yang menuliskan menurut haji ya, itu keliru. Menurut doktor keliru, menurut profesor juga keliru. Langsung sekalipun profesor sampaikan menurut Sumardi, dan tidak perlu dikasih tambah kata bapak gitu ya. Seringkali kadang menemukan kenapa kok diberi bapak, karena saya kenal orangnya, orang ini merupakan misalkan orang yang saya hargai, orang dosen saya misalkan, dosen Bapak Ibu semua sudah sepuh gitu, dulu dosen saya Pak, maka saya kebiasaan manggil Bapak gitu. Nah itu juga nggak perlu ditulis ya. Untuk aturan daftar pustaka, Bapak ataupun Ibu nggak perlu ditulis, langsung menurut Sumardi gitu ya. Ini bukan berarti tidak sopan, tetapi memang aturannya seperti itu. Sekalipun misalkan menurut Bapak Presiden, maka langsung saja menurut Jokowi tahun berapa, misalkan menerbitkan buku gitu ya. Atau mengambil bukunya Bapak SBY, ya langsung menurut Yudhoyono ya tahun berapa gitu ya. Jadi tidak perlu menurut Bapak Presiden, tidak perlu langsung. Kalau sifatnya rujukan sebuah artikel ilmiah gitu. Tapi untuk berita beda cerita. Ya, kalau untuk berita perlu disampaikan detail siapa dia. Nah, ini juga keliru, bahwasanya tidak perlu juga menyampaikan bukunya pada isi laporan.
Menurut Sumardi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa nggak perlu. Nanti nama bukunya atau nama artikelnya tertera pada daftar pustaka, gitu ya. Nah, itu sedikit beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam proses penulisan artikel ataupun laporan. Nah, sudah ada kesimpulan, pendek sekali. Kesimpulan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan poin per poin saja. Kemudian saran juga bisa poin-poin aja, langsung cepat gitu nulisnya. Kemudian ini sudah daftar pustaka. Yang terakhir adalah lampiran. Nah, di sini bahkan saya tidak menuliskan rincian lampiran karena saya takut Bapak Ibu bingung ketika saya tulis rincian lampiran. Kenapa kok takut bingung? Karena lampiran dalam best practice tidak ada keharusan, tidak ada keharusan harus ini harus itu. Setiap orang memiliki best practice yang berbeda, sehingga lampiran pada best practice adalah ini. Saya beri keterangan semua dokumen yang dapat menunjang hasil pelaksanaan best practice yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Gitu. Semua, apapun itu sudah. Gitu. Kalau yang nggak ada Pak, yang nggak usah dipaksa. Bapak Ibu lampirkan sesuatu yang masih memungkinkan bisa. Misalkan foto, foto ada Pak, ya dilampirkan. Ya, kalau memang tidak ada foto, ya tidak apa-apa gitu ya. Cuma terkadang seringkali foto ini salah satu hal yang membuat pelaksanaan best practice ini lebih real, lebih nyata, maka meskipun tidak ada kewajiban tapi sangat disarankan, sangat direkomendasikan gitu, foto. Karena memang apapun best practice-nya, foto itu biasanya seringkali ada gitu ya, dan sangat disarankan ada. Apapun itu, baik pelaksanaan guru mengajar ekstrakurikuler, guru mengajar di kelas, kepala sekolah memberikan suatu kebijakan tertentu, kemudian membuat suatu peragam, memperbaiki sekolahan dan yang lainnya, itu kan pasti ada fotonya yang memang untuk menunjukkan bukti nyata. Nah, sehingga yang satu-satunya lampiran yang sangat direkomendasikan adalah foto. Itu satu-satunya yang sangat direkomendasikan. Rekomendasi yang lain bebas. Bebas. Kalau memang Bapak Ibu mengajar olimpiade, misalkan siswanya berprestasi, sampaikan. Bisa foto pialanya boleh, bisa piagamnya boleh, bisa kalau nggak sampai dapat piagam, nggak sampai juara boleh, rankingnya boleh sampai misalkan sampai 10 besar boleh, ataupun nggak sampai 10 besar pun peringkat berapa boleh. Kalau memang dirasa itu prestasi, sampaikan dampak-dampak apa yang sudah terjadi gitu ya. Kalau memang mengajar, Bapak Ibu mengajar di kelas, ya sampaikan RPP-nya boleh, LKS, media, kemudian screenshot boleh, screenshot kalau memang bentuknya digital. Misalkan mengajar digital, mengajar dengan online. Pak, saya ngajarnya online, memberi pelatihan online, maka screenshot Zoom ini juga boleh. Screenshot Zoom, kemudian instrumen-instrumennya cantumkan semua jika ada gitu ya, lembar observasi boleh, lembar aktivitas boleh kalau memang digunakan, tes kalau memang ingin memberikan tes ke siswa, dan semua hal yang ingin Bapak Ibu menunjang ini sampaikan. Misalkan membuat kebijakan, kepala sekolah membuat kebijakan, maka Bapak Ibu sampaikan seperti apa rincian kebijakannya, sampaikan, dilampirkan gitu ya. Misalkan kepala sekolah membuat tata tertib ini itu yang sifatnya tata tertib ini nanti akan menunjang best practice, lampirkan juga. Jadi banyak hal yang dapat Bapak Ibu lampirkan dari best practice ini, baik instrumen pelaksanaan ataupun hasil yang menunjang bukti ya. Pekerjaan siswa boleh, kemudian banyak hal nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kalau ingin perlu ditanyakan gitu ya. Nah, ini secara materi sudah cukup. Mungkin saya langsung lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh-contoh best practice. Ya, contoh best practice ini tidak selamanya benar, tetapi sudah banyak yang mengajukan, tidak ada masalah karena memang aturannya tidak mengikat. Coba kita lihat kesimpulannya seperti apa gitu. Kesimpulannya di sini, kesimpulan diletakkan di bab 4. Karena di sini pakai konsep 4 bab gitu ya, pakai konsep 4 bab.
tapi nggak masalah. Nah, di sini disampaikan berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa dibuat poin per poin aja. Berapa poin Pak? Bebas gitu ya. Kalau memang 1 poin nggak usah disimpulkan bahwa, maka langsung dibuat paragraf. Kalau hanya 1 poin. Kalau 2 poin ditulis seperti ini. Pembelajaran ini pun nggak ada aturannya. Ini menjawab rumusan masalah yang mana tidak ada. Beda dengan ketika Bapak Ibu nulis PTK. Nulis PTK adalah kesimpulan nomor 1 akan menjawab rumusan masalah 1. Gitu. Karena memang rumusan masalah adalah sesuatu dalam penelitian yang akan direncanakan. Gitu. Kalau best practice kan tidak direncanakan. Maksudnya sekalipun direncanakan, tapi bukan sebuah penelitian. Gitu ya. Nah, ini sampaikan apa yang sudah diperoleh gitu ya. Baik prosesnya boleh, baik menyampaikan hasilnya juga boleh gitu ya. Nah, silakan dibuat beberapa poin untuk kesimpulan. Termasuk saran di sini. Berdasarkan hasil pembelajaran berikut disampaikan rekomendasi relevan. Nah, di sini menyampaikan untuk guru. Guru seharusnya memiliki inovasi model. Nah, ini kan untuk membaca. Ketika guru membaca ini disarankan mempunyai inovasi. Nah, siswa diharapkan boleh. Sesungguhnya kalau siswa karena memang tidak baca best practice, ya tidak perlu. Tapi tidak masalah juga, sehingga andai kata ada guru membaca, oh maksudnya adalah siswanya harus seperti ini. Mungkin maksudnya itu. Boleh juga. Nah, di sini sampaikan juga saran untuk dukungan positif sekolah. Boleh. Sekolah seperti apa seharusnya? Memberikan dukungan seperti apa? Nah, ini contoh-contoh saran rekomendasi dari itu ya, apa namanya, best practice. Nah, di sini lampirannya diisi apa oleh ini? Di sini diisi RPP karena memang mengajar. Kalau Bapak Ibu best practice-nya nggak mengajar, nggak usah dikasih RPP. Ada RPP, ada teknik-teknik penilaian, ada format pengamatan, misalkan ada jurnal pengembangan sikap, ada kartu soal, lah ini soal-soalnya dimasukkan, ada contoh kalau tabel-tabel, kemudian materi pembelajarannya juga boleh. Nah, ini sangat ada LKS-nya gitu ya, ada dokumentasi. Nah, itu sedikit ya. Kalau memang lebih lengkap silakan dilengkapi. Jadi silakan disertakan apa yang sekiranya menunjang best practice dari Bapak Ibu. Jadi memang materi dari hari ini sangat singkat sekali ya, karena singkat karena memang sangat mudah seharusnya, apalagi kesimpulan dan saran dan memberi lampiran. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang ini. Mungkin itu penyampaian materi dari kami. Selanjutnya masih ada sekitar 40 menit untuk kalau ingin bertanya secara langsung, silakan Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand. Ya, Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand dan bisa bertanya kepada kami kalau ada yang ingin dibingungkan. Ya, sekedar informasi bahwasannya kelas best practice untuk hari ini adalah pertemuan yang ketiga, minggu ketiga, sehingga secara Zoom kelas ini sudah selesai untuk hari ini ya, untuk hari ini. Tetapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir apabila Bapak Ibu belum selesai dalam penulisan best practice. Tetap kami tunggu sampai selesai. Misalkan selesai bulan depan tidak apa-apa, tetap kami koreksi. Bulan depannya lagi tidak apa-apa. Gitu. Cuma kami berharap Bapak Ibu lebih cepat selesai, pastinya lebih bahagia. Gitu ya. Bapak Ibu bahagia, kami bahagia juga. Soalnya kalau Bapak Ibu banyak yang belum mengumpulkan, kami juga menunggu Bapak Ibu, kami juga kayak merasa masih ada PR terus gitu ya, PR terus gitu, belum selesai gitu ya. Jadi harapan kami seperti itu. Mungkin sangat disarankan bagi kami, Bapak Ibu memiliki deadline pribadi. Deadline-nya simpel kalau memang nggak sanggup berat-berat. 1 hari 1 halaman. Nah, itu sudah paling mudah udah. Coba best practice isinya berapa? Dari bab 1 sampai 5. Paling cuma 30 halaman. Berarti kalau 30 halaman, 1 hari 1 halaman, 1 bulan selesai. Kalau 1 halaman, kalau 1 hari Bapak Ibu bisa 2 halaman, 15 hari selesai. Ya, sesungguhnya tergantung niat dalam menulis gitu ya, niat dalam menulis. Mungkin itu ya, silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand
dan bisa juga bertanya di kolom chat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Karena waktunya masih banyak sekali, diusahakan interaksi ya. Silakan Bapak Ibu tanya. Nggak perlu tampilkan wajah juga nggak apa-apa, suara aja boleh, santai aja malam ini. Silakan yang pertama, saya beri kesempatan untuk Bu Samsiah dari Aceh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, maaf muka ini aja nih nongol. Saya ada catatan tadi ada disebutkan bahwa kalau guru kan dalam lampiran itu dia melampirkan RPP. Nah, bagaimana dengan pengawas kan kita tidak, apakah kan kita tidak mengajar nih, tidak membina. Jadi saya ingin menyusun best practice tentang keberhasilan saya, alhamdulillah dalam membina guru ketika mereka mengikuti pemilihan guru berprestasi pada pertengahan Oktober kemarin. Nah, kalau tadi ada disebutkan guru itu melampirkan RPP di bagian lampiran. Nah, kalau saya sebagai pengawas, apakah saya harus lampirkan program yang menyatakan tentang BIMLAT itu atau gimana? Karena memang salah satu tugas pengawas kan BIMLAT, ada membimbing dan melatih. Apakah saya harus mengcopy itu saja atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saya respon aja, nanti ditambahkan oleh Pak Suhardi. Ya, artinya termasuk guru juga tidak wajib melampirkan RPP ya. Artinya Bapak Ibu ketika ingin melampirkan RPP, ketika Bapak Ibu memang best practice-nya itu mengajar. Contoh, Bapak Ibu mengisi sebuah ekstrakurikuler pramuka nih, kan tidak ada RPP-nya. Ya, maka tidak harus guru RPP juga tidak harus. Nah, apabila kayak Bu Samsia tadi mungkin tergantung dari best practice-nya Bu Samsia tadi. Ya, kalau Bu Samsia seorang pengawas, program apa yang dilakukan? Gitu ya. Nah, selama program itu, dokumen-dokumen apa yang sudah disiapkan, baik disiapkan ataupun dihasilkan. Ya, dihasilkan misalkan memberikan seorang pengawas memberikan pelatihan kepada guru-guru, ya sampaikan materinya. Materi dari PowerPoint-nya boleh, kemudian materi dalam bentuk PDF boleh, rincian boleh, misalkan seperti itu boleh. Jadi tidak ada aturan mengikat harus RPP atau harus silabus atau harus apa. Itu salah satunya. Termasuk juga disampaikan hasilnya, boleh. Jadi intinya bisa tampilkan dua hal, instrumen yang akan digunakan untuk proses pelaksanaan dan juga dokumen hasilnya. Misalkan pelatihan untuk guru-guru. Bapak Ibu seorang pengawas atau mungkin seorang kepala sekolah yang ingin memberikan pelatihan kepada guru-guru. Nah, selama pelatihan guru-guru menghasilkan apa nih? Misalkan guru-guru menghasilkan suatu produk tertentu, produk penulisan atau produk digital atau produk apa, itu juga bisa dilampirkan. Jadi bisa Bapak Ibu renungkan apa saja yang dihasilkan dari pelaksanaan dan apa juga yang akan Bapak Ibu gunakan saat pelaksanaan. Jadi dua sesungguhnya. Gampangnya mikirnya dua. Ketika pelaksanaan menggunakan apa saja, bisa dilampirkan apa enggak. Kemudian yang kedua adalah hasilnya apa saja, bisa dilampirkan apa enggak. Kalau memang tidak memungkinkan dilampirkan, ya atau memang karena tidak ada, ya jangan dipaksa dilampirkan karena memang tidak ada. Ya. Mungkin itu. Kalau mau ditambahkan, silakan Pak Suhardi. Saya juga Pak. Baik. Mungkin ya, oke. Selanjutnya atau nanti boleh bertanya lagi Bu Samsia. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Pak Untaji Afan untuk bertanya secara langsung. Silakan, Bapak. Ya, sudah. Sudah dengar, Pak? Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ini Pak untuk penyusunan best practice, bagaimana untuk bisa menjadi bentuk jurnal, Pak. Itu saja. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Pak Ya. Afan. Sementara itu dulu. Baik. Silakan Pak Suhardi. Baik. Terima kasih Pak Untaji dan Bapak Ibu yang
sudah menyusun laporan, silahkan bisa dibuat jadi artikel yang seperti yang saya sebutkan tadi, laporan penelitian Bapak Ibu ataupun laporan best practice dan bentuk laporan ilmiah apapun Bapak Ibu bisa dibuat jadi artikel kembali ataupun dibuat jadi karya tulis yang lain dengan syarat memang sudah sesuai dengan aturan penulisannya karena masing-masing memiliki aturan penulisan berbeda. Untuk artikel memiliki formatnya berbeda, untuk laporan juga berbeda. Kemudian untuk seandainya Bapak Ibu mau merubah nanti laporan best practice ataupun laporan deskripsi ataupun tesis Bapak Ibu mau ubah ke buku itu memiliki format ataupun sistematika yang berbeda. Nah itu yang pertama Bapak Ibu perhatikan sistematika dan bisa Bapak Ibu ubah ke artikel dan menuju ke jurnal. Saya coba, tadi ada beberapa yang saya ACC juga dari artikel Bapak Ibu. Saya sudah ACC artikel Ibu Mafidah kayaknya tadi. Oh ya, ini kurang lebih. Nah, artinya tetap Bapak Ibu atau Pak Untaji ketika Bapak nanti mau merubah ke artikel tentu akan mengikuti dari format dari artikel ilmiah yang Bapak Ibu nanti akan dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Nah, kemudian yang intinya ada ataupun yang menjadi pembeda adalah pada bagian kalau di penelitian menggunakan metode penelitian, kalau di best practice adalah menggunakan metode pelaksanaan. Jadi bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu melakukan kegiatan best practice tersebut itu yang dijadikan artikel ilmiah. Nah, secara garis besar sama semua dari judul sampai dengan daftar pustaka, aturan-aturan penulisan secara umum itu hampir sama. Daftar pustakanya, penulisan ataupun aturan penulisan daftar pustaka itu di mana-mana sama dan isinya sama dengan isi dari best practice. Dan silahkan Bapak Ibu untuk kelas kita yang pada poin ini Bapak Ibu selesaikan laporannya dulu, kemudian silahkan nanti kita akan ada kelas untuk khusus publikasi setiap bulan kami ada. Silahkan jika memang Bapak Ibu berminat untuk publikasi, kemudian Bapak Ibu kita publikasi intinya. Itu Pak Randi, kurang lebih. Baik, terima kasih. Mungkin ingin bertanya lebih lanjut, Pak Untaji, boleh? Boleh merespon? Kalau masih bingung, ada yang tanyakan? Langsung bisa berbicara. Mungkin sudah, Pak Randi. Ya. Baik. Ya, baik. Jadi intinya adalah best practice dari Bapak Ibu yang hari ini nantinya selesai berbentuk laporan, bisa Bapak Ibu juga jurnalkan bisa. Syaratnya satu, tinggal mengubah menyesuaikan dengan bentuk sistematika artikel ilmiah di jurnal tujuan gitu, jurnal tujuan. Nanti kalau jurnal tujuannya adalah jurnal yang kami kelola, silakan Bapak Ibu ikut kelas kami di kelas publikasi ilmiah. Beberapa dari Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah ikut dan sudah ada juga yang sudah terpublikasi dan banyak juga yang sudah mengirimkannya untuk penilaian gitu ya. Penilaian sudah banyak. Silakan bisa mengikuti program berikutnya gitu ya. Cuma saya sarankan dituntaskan dulu agar tidak menumpuk gitu ya. Seringkali menyelesaikan belum selesai ikut lagi nanti numpuk gitu. Selesaikan bulan ini selesai, akhir bulan ini selesai, bulan depan ikut kelas publikasi, saya yakin akan berkesinambungan dan tuntas satu persatu. Ya. Oke. Selanjutnya silakan Pak Ato Soeharto untuk bertanya secara langsung. Terima kasih Pak atas waktunya. Langsung saja Pak Randi dan Pak Hardi, bahwa saya ingin menanyakan, ini kaitannya dengan teknis, kaitannya dengan teknis saja. Jika saya sudah menyelesaikan laporan best practice, kemudian
sudah dikemas, sudah bagus, sudah disahkan. Kemudian saya mau mempublikasikan, kan diubah dalam bentuk format artikel ilmiah sesuai dengan format juga. Nah, best practice makalahnya apakah bisa dinilai sendiri? Kemudian yang artikel ilmiah juga dinilai sendiri. Artinya satu kali tindakan atau satu kali penelitian atau satu kali pelaksanaan di 2 kali penilaian, satu sisi artikel ilmiah, yang kedua sisi laporan pelaksanaan. Apakah boleh seperti itu, Pak? Baik. Pak. Terima kasih Pak Ato. Silakan Pak Suhardi untuk merespon. Terima kasih Pak Ato. Memang pertanyaannya agak agak unik dan penting untuk Bapak Ibu ketahui juga terkait dengan hal-hal seperti ini. Dan saya harap minggu depan kita ada bahas terkait dengan DUPAK. Di penilaian itu sesungguhnya kami tidak banyak mengetahui terkait dengan penilaian. Kami hanya sebatas ketika ada sedikit yang Bapak Ibu yang menanyakan, kami coba telusuri di penilai. Tapi untuk keilmuan sepenuhnya kami tidak kuasai yang seperti itu. Nah, bulan depan kita ada undang narasumber khusus untuk tim penilai PAK guru, kita bisa diskusi nanti di sana. Baik, untuk sekedar informasi dan sepanjang pengetahuan saya, satu dari laporan Bapak Ibu, misalkan kita sudah punya laporan PTK, best practice, ataupun skripsi dan lain sebagainya, itu seperti yang saya sebutkan bisa kita rubah menjadi artikel, rubah menjadi buku, rubah menjadi artikel populer dengan syarat yang pertama yang Bapak Ato sebutkan tadi yaitu sistematika. Kemudian ada kasuistis yang seperti ini. Tidak dinilai, ada yang pernah konsultasi ke kami. Saya buat ataupun punya laporan PTK sudah oke gitu kan. Kemudian saya jurnalkan tidak diakui. Kenapa dia bilang seperti itu? Nah, dan ternyata jawaban dari penilai itu karena judul dan semuanya hampir sama. Ya, dilihat dari judul saja persis. Nah, tipsnya adalah judul di laporan mungkin bisa sedikit dimodifikasi pada judul artikel. Misalkan Bapak Ibu menggunakan kata misalkan ataupun Bapak Ibu menggunakan kata menggunakan. Nah, di laporan Bapak Ibu menggunakan kata menggunakan, kemudian di artikel Bapak Ibu bisa gunakan kata implementasi misalkan. Bapak Ibu sedikit ubah supaya tidak sama antara judul dari laporan dan judul di artikel yang memang secara sistematika memang berbeda. Tapi ada tim penilai kadang hanya sekedar melihat judul, ini sama ini antara judul artikel sama judul laporan seperti itu. Itu yang sedikit saya curi-curi ilmu dari tim penilai seperti itu. Informasi. Itu sedikit Pak Ato dan bisa kita diskusikan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Ato ya. Jadi sedikit saya tambahkan seperti yang disampaikan Pak Suhardi bahwasanya andai kata dari laporan best practice ataupun yang lain, Bapak Ibu bisa buat banyak hal ya. Bisa laporan, dinilaikan sendiri, kemudian bisa artikel dinilaikan sendiri boleh. Dilanjutkan menjadi buku juga bisa Pak Ato. Dinilaikan sendiri punya poin sendiri. Tetapi ketiganya syarat pertamanya judulnya dibedakan dulu. Sesungguhnya andai kata judulnya sama pun andai kata sesungguhnya masih diperbolehkan sesungguhnya. Tetapi ada penilai yang tidak mau membaca lebih lanjut gitu. Itu yang kekhawatiran saja. Maka dari judul dibedakan, secara isi pasti beda karena sistematika dari laporan, sistematika dari buku, sistematika dari artikel pasti beda. Kalau penilaian mau membaca pastinya artikel dan laporan juga berbeda jauh gitu. Cuma karena judulnya sama enggan membaca. Ya, jadi triknya salah satunya itu. Yang jelas bisa dibuat banyak, bahkan Pak Ato bisa melanjutkan menjadi sebuah artikel populer yang dipublikasikan pada media massa dan itu dinilai sendiri juga bisa dari best practice satu best practice yang sama gitu. Jadi ada banyak poin dari sebuah best practice, ada banyak poin dari sebuah PTK asalkan Bapak Ibu paham dengan teknik penulisan masing-masing gitu ya. Itu
Sangat efektif sekali saran dari atau pertanyaan dari Pak Ato ini, menarik sekali, bisa Bapak Ibu terapkan ya agar efektif, jadi tidak perlu sampai ini best practice buat sendiri. Kemudian bahkan best practice ini kan kemarin saya sarankan bahwasanya best practice juga bisa dari PTK. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah menulis PTK nih, kemudian nulis best practice lagi dengan konsep yang mirip juga boleh, tetapi disarankan judulnya beda. Misalkan PTK adalah penerapan metode pembelajaran ini, seperti yang disarankan Pak Ari tadi, diganti implementasi, atau mungkin penggunaan metode ini dengan asik gitu ya kan. Istilah best practice kan bisa lebih luas. Kalau PTK kan harus baku, penerapan metode pembelajaran ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas ini tahun ini sampai panjang gitu. Kalau best practice nulis satu kalimat pendek selesai sudah ya. Artinya dari sana sudah bisa ya. Dari PTK itu banyak hal yang bisa dibuat. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya secara langsung. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, silakan Bapak Suhardi untuk membaca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, saya pun sedikit saya cerita juga. Saya juga tahunya mungkin kemarin-kemarin terkait dengan informasi ataupun ilmu itu, Bapak Ibu. Saya punya disertasi waktu itu, saya pikir hanya disertasi itu saja yang bisa saya buat ataupun artikel. Nah, makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat satu laporan kan ada bab 1, bab 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bab 2 kadang kita sepelekan itu, bab 2 itu. Bab 2 Bapak Ibu bisa jadikan buku, kemudian bahkan bisa 2 buku atau 3 buku. Karena rata-rata satu laporan Bapak Ibu kan ada 2 atau 3 variabel tuh. Nah, ketika Bapak Ibu bisa tulis masing-masing variabelnya dengan teori yang lengkap ataupun ulasan yang lengkap, itu sudah bisa jadi 3 buku dan lebih. Nah, yang seperti itu silahkan dicermati, karena satu laporan itu bisa banyak sekali isinya yang Bapak Ibu bisa buat jadi karya yang selanjutnya. Lanjut dari Ibu Nani Rosita. Untuk bab hasil pelaksanaan, masalah dan cara mengatasinya apakah bisa dibolak-balik? Nah, ini senang-senangnya bolak-balik ini. Biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak mungkin kan, tidak secara logika saja kita coba lihat, tentu kita ada masalahnya dulu baru kita berpikir ataupun bagaimana mengatasinya. Jangan sampai kita ingin misalkan logikanya kita mau jalan tapi belum isi bensin. Jalan pakai motor, mengendarai sepeda motor, tentu Bapak Ibu harus isi bensinnya dulu, punya motornya dulu baru bisa jalan menggunakan motor. Artinya silahkan disesuaikan dulu masalahnya dulu, kemudian baru cara mengatasinya. Enggak repot kok. Seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan perlu ditampilkan data. Data itu berupa apa saja? Apakah perlu dimasukkan hasil pretest dan post-test peserta? Silahkan Bapak Ibu yang untuk best practice, data itu tidak hanya sekedar tabel hasil penelitian data. Data itu yang selama itu bisa menjelaskan apa yang menjadi hasil, Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan ataupun pelaksanaan best practice ini, itu adalah termasuk data. Data yang seperti apa? Data yang memang menunjukkan bahwa itu adalah hasil dari pelaksanaan best practice Bapak Ibu. Nah, kemudian data itu juga bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, kemudian deskripsi, kemudian grafik, kemudian ada foto, dan lain sebagainya. Nah, dalam menampilkan dari hasil pelaksanaan tersebut, sekali lagi saya sampaikan, data tersebut Bapak Ibu bisa susun saling mendukung antara narasi, kemudian diperkuat dengan foto, diperkuat dengan tabel, dan lain sebagainya. Kalau memang Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, silahkan ditampilkan hasil pretest dan post-testnya. Nah, karena Bapak Ibu misalkan menerapkan satu metode, nah silahkan diterapkan ataupun ditampilkan data hasil
sebelum Bapak Ibu menerapkan metode tersebut, kemudian sesudahnya. Jadinya jelas di sana ada ketika Bapak Ibu menerapkan metode tersebut ada signifikansi ataupun peningkatan dari setelah Bapak Ibu menerapkan satu metode pembelajaran. Bisa juga Bapak Ibu tampilkan grafiknya kemudian. Oh, ini grafik pretestnya, kemudian ini grafik posttestnya, seperti itu. Itu kurang lebih dari Ibu Maria Drostanani Manik. Itu saja pertanyaan di kolom chatting, Pak Randi. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya lagi dan menuliskan pertanyaan, mungkin saya tambahkan dari data tadi. Yang mungkin yang perlu apabila Bapak Ibu ingin memberikan sebuah tes gitu ya. Ini tes ini sifatnya karena ini best practice ya, jadi menyesuaikan masing-masing, boleh ada tes, boleh tidak gitu. Silakan. Jika memang Bapak Ibu memberikan sebuah tes, baik pretest, posttest atau yang lain, ketika ingin memasukkan menjadi sebuah hasil pada poin bab 4 gitu ya, maka Bapak Ibu harus tampilkan sifatnya ringkas gitu ya, sifatnya ringkas. Misalkan pretest posttest kan kalau dibuat tabel rinci kan begitu banyak gitu ya, begitu lengkap gitu ya. Mulai misalkan siswanya ada 30, maka nilainya lengkap 30 siswa, rinciannya berapa pretest, berapa posttest gitu. Nah, itu Bapak Ibu lampirkan. Bapak Ibu letakkan pada lampiran. Sedangkan pada bab 4, Bapak Ibu tampilkan secukupnya. Misalkan dibuat menjadi sebuah grafik, jadi diagram boleh, jadi tabel rekapitulasi juga boleh. Sehingga tidak sampai menampilkan data terlalu banyak. Maksudnya data terlalu banyak ini yang sifatnya lebih rinci tetap ditampilkan tetapi di lampiran, yang berada pada bab 4 hasil menjadi data yang memang akan dijelaskan gitu. Jadi ada sedikit data kemudian Bapak Ibu deskripsikan dari data tersebut. Jadi itu sedikit tambahan ya. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan. Di kolom chat Silakan. Saya oke. Di sini ada pertanyaan. Saya pernah mendapat informasi bahwa best practice harus berupa peningkatan yang spektakuler. Misalkan meningkatan hasil belajar paling tidak 2 digit. Wah, ini nggak ada dasar, apakah ada dasar hukumnya gitu ya. Nah, ini mungkin Ibu harus tanyakan kepada yang berbicara. Yang menyampaikan siapa ini dasar hukumnya ya. Karena memang best practice itu bukan hanya guru. Bukan hanya guru. Andai kata guru ditetapkan dari 6 jadi 8, itu bagaimana dengan best practice yang lain? Nanti akan pusing gitu ya. Yang jelas adalah best practice simpelnya adalah praktek terbaik. Praktek terbaik untuk siapa? Untuk diri sendiri gitu ya. Karena memang sesuatu yang terbaik untuk diri sendiri itu tidak ada tolak ukurnya selain diri sendiri. Jadi dan best practice ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru. Bisa guru, kepala sekolah, pengawas, atau mungkin di luar non-pendidikan juga bisa, pustakawan, dosen, widaiswara, dan yang lainnya bisa. Dan semua dapat dideskripsikan. Ya, termasuk juga tidak harus berupa data angka. Best practice tidak mengenal kewajiban menggunakan data kuantitatif. Dan signifikasinya juga tidak harus ditampilkan dalam bentuk angka dari 6 sampai 8, kemudian berapa sampai berapa, tidak harus. Yang penting Bapak Ibu mampu menyampaikan dampak dari praktek terbaik yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya sudah gitu ya. Masalah praktek terbaiknya Bapak Ibu dianggap tidak baik oleh orang lain, itu sangat wajar. Karena juga orang lain tersebut juga tidak akan lebih baik dari orang lain yang lain lagi gitu. Sampai begitu terus tidak akan ketemu mana yang terbaik kalau memang dibandingkan dengan orang-orang yang lain gitu ya. Karena memang acuan dari praktek terbaik dari best practice adalah diri sendiri. Jika dirasa itu terbaik untuk diri sendiri, sudah pernah dilakukan, tulis saja gitu. Nggak perlu bingung harus signifikan, harus spektakuler, harus ini, nggak perlu. Ya, ini mungkin ada pertambahan dari Pak Ato, mungkin yang dimaksud BP yang untuk dilombakan, bisa jadi ya, bisa jadi kalau memang itu lomba, ya, tapi juga tidak ada acuan harus peningkatannya berapa, tidak ada acuan. Sesungguhnya lomba pun, mungkin akan saya tampilkan contoh yang lomba ya, contoh yang lomba. Sebentar saya carikan pedomannya.
lomba pun juga tidak ada. Yang jelas memang ketika Bapak Ibu ingin mengikuti lomba best practice ya, baik guru, kepala sekolah dan pengawas, ya memang diusahakan bahwasannya dampak yang terjadi memang dampak yang spektakuler karena memang untuk lomba gitu ya. Untuk lomba kan sifatnya sesuatu yang lomba, seperti halnya Bapak Ibu lomba menyanyi. Pasti kan yang ditampilkan ketika menyanyi memang suara yang spektakuler kan. Bukan suara yang terbaik dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau itulah bedanya dengan lomba dan untuk untuk penulisan yang biasa. Ini contoh yang lomba, saya contohkan pedomannya. Kita lihat pedoman lomba. Pedoman lomba penulisan best practice dalam tugas pembelajaran di sekolah lainnya. Ini untuk guru. Nanti ada juga contoh untuk kepala sekolah. Nanti ada untuk pengawas juga ada. Nanti saya share semuanya. Saya share pedoman-pedomannya. Tidak ada. Di sini masih pengertian best practice. Kemudian di sini apa pengertiannya? Sama. Mengembangkan cara baru dan inovatif. Membawa perubahan. Mampu mengatasi persoalan tertentu. Mampu menjadi model, memberi inspirasi. Nah, ini ya, jadi memang best practice untuk lomba disarankan memang sesuatu yang kita lakukan memberi inspirasi, bukan hanya terbaik untuk diri sendiri, tetapi harapannya orang lain juga melihat punya kita juga dianggap layak menjadi inspirator, gitu, inspirasi dan yang lain. Nah, itu untuk lomba. Kemudian contoh best practice guru. Pengalaman terbaik mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan. Pengalaman terbaik menangani anak-anak nakal di sekolah, ini bahkan simpel sekali. Menangani anak-anak nakal di sekolah. Pengalaman terbaik mendisiplinkan guru dan murid, ini mungkin kepala sekolah mungkin maksudnya ya. Pengalaman terbaik mengantarkan anak didiknya berkali-kali juara olimpiade. Nah, ini lomba yang diadakan oleh salah satu kementerian ini seperti ini. Penulisannya ya tinggal kita ikuti. Isinya kita lihat kerangka isinya. Bagian awal kata pengantar, daftar isi, abstrak, ringkasan, daftar tabel, daftar gambar, sama seperti yang sudah kita bahas. Kemudian bagian isi ada pendahuluan, ada langkah-langkah ya. Kemudian ada hasil dan ada simpulan pakai konsep 4 bab gitu ya. Konsep 4 bab tanpa adanya tinjauan pustaka. Kalau di yang kemarin diberi tinjauan pustaka disarankan oleh buku 4 gitu ya. Silakan. Makanya Bapak Ibu sesuaikan dengan tempat tujuan, ingin mengupload di mana. Kemudian penutup, daftar pustaka dan lampiran, semua data yang dipakai untuk menunjang tulisan. Di sini juga tidak ada kewajiban harus seperti apa. Kemudian ada pengiriman naskahnya, kemudian penilaiannya masih hanya sebatas biasa, tidak ada keterangan apa-apa, tidak ada. Kemudian tidak ada juga penghargaan. Nah, ini tidak ada juga, tidak ada aturan baku di sana. Jadi tidak ada harus seperti ini dan seperti itu gitu ya. Nanti pedoman-pedoman ini nanti akan kami share, baik kami ada contoh 3 contoh. Baik guru, kemudian kepala sekolah, pengawas sekolah, ada contoh pedoman lomba gitu ya. Pedoman lomba seperti apa sih kalau ikut lomba? Saya sangat menyarankan Bapak Ibu di sini ketika best practice-nya jadi jangan hanya untuk dinilai untuk kenaikan pangkat PAK. Sertakan ikut lomba kalau memang ada gitu ya. Sambil cari-cari informasi, nanti kalau kami menemukan informasi yang sejenis, nanti akan kami share. Harapan kami adalah Bapak Ibu ikut lomba ya, nanti kami cari informasinya juga, Bapak Ibu juga cari. Lumayan kan, sekali dayung ikut 2 kegiatan, ikut lomba dan ikut untuk misalkan untuk berkas kenaikan pangkat misalkan kayak gitu. Nah, silakan ini contoh dari best practice kepala sekolah, sama isinya masih seperti yang tadi. Screen-nya masih. Oh, sorry. Share screen-nya ya. Ya, sama masih belum ada hal yang acuan-acuannya. Tidak ada di sini. Tidak ada keterangan apa-apa, kemudian ya, tidak ada keterangan yang baku di sini. Jadi, di sini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau untuk lomba biasanya ada namanya tes similarity yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, bahwasannya jangan terlalu banyak Bapak Ibu copy paste dari orang ini. Jadi ini tapi cukup longgar 40%, sehingga
Bapak Ibu bisa apa ya, nggak perlu khawatir itu. Yang jelas selama Bapak Ibu banyak nulis sendiri, insya Allah jauh dari kata plagiasi gitu ya. Nah, mungkin ini mungkin sedikit saya sampaikan sedikit apa saja yang dinilai kalau lomba gitu ya. Ini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah orisinalitas. Nah, artinya orisinalitas itu Bapak Ibu tidak mencontek orang lain baik dari segi penulisan ataupun kalau hanya sekedar inspirasi mirip-mirip itu wajar. Karena memang tidak bisa terkontrol inspirasi itu ya, kemiripan itu tidak bisa terkontrol. Tapi kalau sampai isinya sama itu yang disebut tidak orisinal. Nah, di sini sampaikan kejelasannya waktu pelaksanaan kegiatan kurang wajar, kesamaan isi, tidak adanya lampiran-lampiran dokumen. Ini yang beberapa hal yang menggagalkan orisinalitasnya. Kemudian ya ini ada beberapa nanti tinggal Bapak Ibu baca lah ke seperti apa. Yang jelas tidak ada kewajiban untuk tingkat kespektakulerannya juga tidak ada acuannya. Bapak Ibu sampaikan siswanya menang lomba kabupaten boleh, menang provinsi boleh, ataupun hanya sebatas ini ya, tidak harus mendapatkan piala ya, best practice yang jelas mendapatkan hasil yang nyata gitu aja dari itu contoh yang ditampilkan. Mungkin itu terakhir, silakan Bapak Yunus untuk bertanya secara langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan sistematika best practice. Seperti yang dicontohkan bahwa ada apa? Untuk sistematika itu kan bebas. Kebetulan di daerah kami ini ada biasanya ada sistematikanya agak beda, lain daripada yang ditampilkan kemarin, di mana untuk bab 3 itu pelaksanaan dan hasil yang dicapai itu ada memang template yang dibagikan bahwa untuk bab 3 itu pelaksanaan dan hasil yang dicapai, kemudian poin A hasil pelaksanaan, kemudian B itu pembahasan. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini mengenai poin B pembahasan, apakah ini kan poin A hasil pelaksanaan sudah ada hasil. Ya. Maksudnya bagaimana itu Pak yang pembahasan setelah hasil? Baik, dipahami Pak Yunus. Silakan Pak Dr. Suhardi. Kebetulan ini untuk pembahasan kami juga sudah berdiskusi gitu ya. Memang dalam hal karya tulis ilmiah, istilah pembahasan itu bagi kami adalah sesuatu yang bisa dikatakan hampir wajib. Tetapi kami sering melihat contoh-contoh best practice tidak pernah menemukan acuan harus menuliskan pembahasan. Nah, kebetulan salah satu dari Bapak ini, Pak Yunus, menyarankan ada salah satu di tempatnya Bapak ada menuliskan pembahasan. Nah, ini menarik sekali ya. Silakan Pak Suhardi untuk menyampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, memang dari berbagai sistematika penulisan best practice yang kami temukan, memang ada begitu bervariasi. Karena sesungguhnya memang antara satu instansi dengan yang lain, kemudian lomba satu dengan yang lain, meskipun sama dengan tema best practice, ini sistematikanya ada saja yang berbeda. Nah, pada poin sebuah karya tulis ilmiah memang seharusnya ada pada poin pembahasan, karena ketika Bapak Ibu sudah menemukan, sudah melaksanakan ataupun mendapatkan sebuah hasil, nah tentu hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu dibahas. Itulah maksudnya pada poin pembahasan. Hasil yang Bapak Ibu dapatkan misalkan ketika Bapak Ibu menerapkan satu strategi, misalkan Bapak Ibu menerapkan satu strategi, menerapkan disiplin misalkan, atau menerapkan jam apa ya misalkan ya, kira-kira apa Pak Randi? Misalkan Bapak Ibu sudah melaksanakan workshop ataupun buat kegiatan apalah di sekolah. Nah, workshop misalkan ya, kemudian ada dampaknya, dampak positif. Nah, itu sudah termasuk best practice ataupun Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil. Oke?
lalu di bagian pembahasan yang Bapak Ibu harus bahas adalah workshop itu seperti apa. Mungkin dari sisi teorinya seperti apa. Workshop yang baik itu seperti apa. Nah, sehingga pada hasil penelitian ataupun hasil yang Bapak Ibu laksanakan, oh ternyata workshop saya juga seperti ini gitu. Antara teori dan yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan itu sama ataupun saling menguatkan. Nah, sama juga dengan Bapak Ibu ketika menerapkan satu media pembelajaran Zoom meeting misalkan. Kemudian siswa-siswi Bapak Ibu terasa termotivasi. Nah, itu sudah termasuk best practice. Nah, bagian poin pembahasan silahkan dikaitkan ataupun dihubungkan dengan teorinya. Nah, teori terkait dengan Zoom meeting, kemudian terkait dengan media pembelajaran online, kemudian hasil-hasil penelitian terkait dengan Zoom meeting tadi, itu Bapak Ibu kaitkan dengan hasil ataupun apa yang didapatkan pada best practice tadi. Itu dalam artikel, di artikel ilmiah yang dimuat di jurnal itu wajib ada pembahasan. Namun kali ini di laporan best practice itu 80% lah tidak menyantumkan, tapi seperti yang disebutkan tadi di daerah Bapak menggunakan bagian A hasil, kemudian bagian B pembahasan. Nah, itu perlu diperhatikan juga, disesuaikan dengan standar dari sistematika penulisan di daerah Bapak Ibu ataupun pada instansi tertentu. Itu kurang lebih Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Yang jelas ketika Bapak Ibu ada kolom pembahasan, saya rangkum dari Pak Suwardi bahwasannya Bapak Ibu bisa tampilkan satu kelebihan dan kekurangan, juga bisa kelebihan dan kekurangan selama melakukan perjalanan best practice itu, selama hasil itu seperti apa. Kemudian ketika hasilnya itu sudah ada, Bapak Ibu sampaikan intinya apa namanya, bisa dirinci seperti apa. Maksudnya bisa dianalisis lah, bisa dianalisis bahwasannya mendapatkan ini karena apa gitu ya. Ditunjang dengan teori tadi, ditunjang dengan teori tadi bisa berupa buku, boleh bisa berupa jurnal. Yang mungkin tidak sedalam seperti penelitian, tetapi paling enggak ketika Bapak Ibu mencantumkan 2 atau 3 teori itu sudah memberikan suatu kajian ilmiah dalam proses pembahasan laporan gitu ya. Tinggal tambahkan itu aja. Mungkin itu aja. Saya rasa tinggal mungkin ada satu lagi pertanyaan. Silakan Pak Suwardi, mungkin ada satu pertanyaan ini di kolom chat. Baik, saya seorang guru, tapi saya diberikan tugas tambahan sebagai perpustakaan BP yang saya sampaikan judul. Ya, pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber belajar. Ya, artinya Bapak Ibu Murniati sebagai pustakawan ini, best practice itu adalah yang Bapak Ibu terapkan di profesi ataupun pekerjaan Bapak Ibu sekarang. Misalkan pustakawan, apa kira-kira kegiatan, inovasi, kemudian yang pernah Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu terapkan pada perpustakaan ini sekarang, Ibu Murniati. Misalkan Ibu menerapkan misalkan katalog digital, ataupun Bapak Ibu yang pustakawan menerapkan satu inovasi kemudian memiliki dampak bagi para pembaca misalkan, ataupun bagi peningkatan literasi siswa-siswi. Nah, itu adalah best practice bagi Ibu pustakawan. Jadi pemanfaatan perpustakaan sekolah. Nah, silahkan ini bisa Bapak Ibu Murni untuk jadikan sebuah judul, silahkan disusun, dilanjutkan terkait dengan apa hasilnya nanti, apa yang Bapak Ibu Murni lakukan sebagai pustakawan itu sehingga meningkatkan salah satu sumber belajar. Nah, ini masih mungkin sedikit saja saran saya, ada dampaknya ataupun mendapatkan apa di sini. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sumber belajar untuk apa gitu? Apakah meningkatkan literasi ataupun minat baca misalkan seperti itu. Itu kurang lebih Pak Andi.
Baik, terima kasih Pak Sordi. Oke. Baik, saya rasa untuk malam ini sudah cukup, sudah terjawab semua, baik bertanya secara langsung ataupun yang berada di kolom chat sudah terjawab semua. Berarti artinya kegiatan sudah selesai, dan juga karena memang waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 20.40 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga kegiatan malam ini akan kami cukupkan. Untuk kembali lagi saya sampaikan bahwasannya ini merupakan Zoom yang ketiga untuk kelas menulis laporan best practice, sehingga secara teori penulisan mulai dari bab judul hingga bab akhir sudah kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu nanti ada yang terlewat, Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman video mulai dari yang pertama hingga yang akhir, dan juga materi juga nanti akan kami lengkapi mulai yang pertama hingga akhir. Jadi ada 6 PowerPoint, kemudian juga ada contoh-contoh best practice yang nanti bisa Bapak Ibu contoh. Nanti juga akan kami upload beberapa contoh pedoman lomba. Kemudian selebihnya adalah tinggal eksekusi dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan, gitu ya. Nah, itu kami tunggu, senantiasa menunggu Bapak Ibu untuk menyelesaikan satu persatu best practice yang sudah Bapak Ibu siapkan. Mungkin itu dari saya. Mungkin mau menutup Pak Ardi untuk kegiatan ini. Ya, sedikit Pak Randi. Hanya sekedar motivasi ataupun semangat sedikit Bapak Ibu. Kami di sini yang sudah kami informasikan dari awal sekali, kami akan bimbing sampai dengan selesai laporan tersebut. Nah, artinya silahkan, ini kuncinya adalah kepada Bapak Ibu. Materi hampir 6 sub pembahasan kita sudah bahas dari minggu awal dulu, awal bulan, kemudian sampai dengan sekarang. Kita sudah diskusi, berikan materi sudah, kemudian kita diskusi melalui Zoom meeting, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu masih ada yang kurang dipahami dan lain sebagainya. Kita sudah lalui, dan sekarang silakan Bapak Ibu mulai menulis, bukan mulai sebenarnya sekarang ini, silakan lanjutkan, dan yang Bapak Ibu yang belum mulai, silakan dimulai. Ini masih ada yang mengkonsultasikan judul, silakan Bapak Ibu, nanti akan kami share dari materi, sudah kami share dari pertama sekali dulu, minggu pertama, sampai dengan minggu ketiga sekarang terakhir ini. Kemudian contoh-contoh, kemudian pedoman-pedoman nanti akan kami share di WA Group yang sesungguhnya sudah kami share dari minggu pertama. Jika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, kami senantiasa tetap stay di grup tersebut. Nah, jika ada pertanyaan kembali, mungkin besoknya baru teringat, oh saya lupa bertanya ini, silahkan bisa digunakan WA Group tersebut untuk bertanya, ataupun bisa ke WA para admin di grup. Itu Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah selalu semangat dalam mengikuti kelas kami sesuai dengan prinsip kami. Mari di sini sama-sama belajar, mari di sini sama-sama berkarya, mari di sini sama-sama berinovasi, gitu ya. Jadikan forum yang sudah kita lakukan sebuah media untuk belajar bersama, berkarya bersama, dan berinovasi bersama. Insya Allah di sana banyak ilmu yang akan kita peroleh. Jika ilmu ini terus kita pelajari dan kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita, nantinya akan bermanfaat, menjadi pahala yang senantiasa mengalir, gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya rasa cukup. Kita jumpa lagi di kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti akan kami infokan di grup kelas. Bisa kami akhiri. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.